Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan kalkulus diferensial. Materi yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang aturan-aturan turunan. Yang telah materi sebelumnya Ibu berikan kepada kalian bahwa diferensial atau artinya turunan, simbolnya banyak ya. Bisa Y aksen, ini simbol dari turunan terhadap fungsi Y. Ada juga yang menuliskan F aksen X, ini juga simbol dari turunan atau diferensial. Dan ada DY DX, ini juga simbol dari turunan. Berikutnya ada DF DX, ini juga sama turunan fungsi F terhadap X. Ada juga DXF, ya, ini juga merupakan turunan fungsi F terhadap X. Dan di buku ada juga menuliskan simbol DXY. Ini artinya turunan fungsi Y terhadap X. DX di sini merupakan operator linier. Ya. Tujuan dari perkuliahan hari ini yaitu menggunakan aturan turunan untuk menentukan turunan fungsi yang merupakan jumlah, selisih, dan hasil kali atau hasil bagi dari dua buah fungsi yang sederhana. Teorema aturan untuk turunan, misalkan K suatu konstanta, maka turunan dari K dxk atau turunan dari suatu konstanta terhadap X itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena konstanta itu suatu bilangan yang tidak memuat variabel X. Jika tidak memuat variabel X, maka turunannya adalah 0. Ya, kita misalkan ini untuk pembuktiannya, misalkan ada Fx itu sama dengan suatu konstanta atau suatu bilangan, maka turunan dari F aksen X itu sama dengan, untuk pembuktian menggunakan pendekatan limit dari Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0 sama dengan, ya, karena Fx sama dengan K, maka Fx plus H juga sama dengan K. Ini K dikurangi K dibagi H, atau 0 dibagi H yaitu 0. Limit dari 0 adalah 0, maka turunan dari suatu konstanta adalah 0. Contoh, misalkan ada suatu fungsi Y sama dengan 5. Tentukan turunannya, atau dxy itu sama dengan 0. Ya, ini teorema yang pertama. Berikutnya untuk teorema yang kedua, bahwa turunan dari X itu sama dengan 1, atau dx X dari X itu sama dengan 1. Ini untuk pembuktiannya menggunakan definisi limit sama F aksen X itu sama dengan X. Fx sama dengan X, maka F aksen X sama dengan limit dari Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Untuk H-nya mendekati 0. Itu sama dengan, karena Fx itu sama dengan X, maka Fx ditambah H itu sama dengan X ditambah H. Ya, di sini untuk Fx ditambah H itu sama dengan X ditambah H. Dikurangi dengan nilai Fx itu Fx sama dengan X, ya. Ini X dikurangi X, habis tinggal H dibagi H, yaitu 1. Limit dari 1 itu sama dengan 1. Maka turunan dari X adalah sama dengan 1. Contoh lain, misalkan Ibu punya Y sama dengan 3X. Maka turunannya dx dari Y itu sama dengan 3. Ya.
Oke, berikutnya ke teorema tentang pangkat. Untuk perpangkatan, ya, misalkan N anggota dari himpunan bilangan asli, maka turunan dari X pangkat N sama dengan N dikali X, N dikurangi pangkat N dikurangi 1. Jadi nanti dx atau turunan dari X pangkat N itu sama dengan N dikali dengan X pangkat N dikurangi 1. Oke, nanti ini pangkatnya ya, biasanya pangkatnya itu ke depan ya, dan pangkatnya itu berkurang 1. Untuk pembuktiannya menggunakan definisi limit ya, ini merupakan rumus dari deret ya, sehingga nanti diperoleh bahwa jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x itu sama dengan n dikali x pangkat n dikurangi 1. Jadi nanti misalkan ini jika fx itu sama dengan x pangkat n untuk n-nya anggota himpunan bilangan asli, maka turunannya f aksen x itu sama dengan untuk pangkatnya ke depan n dikali dengan x pangkatnya berkurang 1. Ya, yang ini. Atau bisa juga nanti ya, ini misalkan contoh ada fungsi fx sama dengan x pangkat 6, maka nanti f aksen x turunannya itu sama dengan pangkatnya ke depan berarti 6 dikali dengan x pangkatnya berkurang 1. 6 dikurangi 1 jadi x pangkat 5. Gitu ya. Atau contoh lain misalkan ada y sama dengan 2x kuadrat ya, maka y aksen turunannya itu sama dengan pangkatnya kita kedepankan ya, berarti 2 dikali dengan 2x pangkat 2 kurangi 1 yaitu pangkat 1, atau ini sama dengan 4x ya. Ya, berikutnya yaitu tentang ada teorema misalkan K suatu konstanta, maka turunan dari K dikali fx itu sama dengan, karena K itu tidak memuat variabel x, bisa kedepankan K dikali dengan dx dari fungsi f. Untuk pembuktiannya ya, misalkan ini gx itu sama dengan K kali fx, maka f aksen x dengan definisi limit ya, kita substitusi ke sini, nanti kita peroleh bahwa ini merupakan rumus dari f aksen x ya. Kita ke contoh, misalkan tentukan dari D, turunan dari 3 fungsi fx-nya x pangkat 5 ya, maka ini sama dengan, karena 3 ini suatu konstanta, maka bisa kita kedepankan 3 dikalikan dengan turunan dari dx dari x pangkat 5. Oke, atau ini 3 dikali dengan turunannya, ingat ya, pangkatnya ini ke depan dan pangkatnya berkurang 1, berarti x pangkat 4. Atau hasilnya ini sama dengan 15 x pangkat 4. Dan untuk teorema misalkan tentukan turunan dari 2 buah fungsi ya, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalkan untuk
teorema yang ini, dx dari fx ditambah gx ya. Nanti sama dengan ini masing-masing fungsi kita turunkan. Dx dari df ditambah atau dikurang dengan dx gx. Jadi turunan fx ditambah atau dikurang dengan turunan dari gx. Berikutnya yang ini, atau kita ke contoh ya. Yang ini misalkan contohnya, tentukan turunan dari dx dari 2x ditambah dengan 4x pangkat 3 ya misalkan. Nah, nanti ini masing-masing kita turunkan. Turunan dari 2x ditambah dengan turunan dari 4x pangkat 3. Nah, turunan dari 2x yaitu 2 ya. Sesuai tadi teorema sebelumnya, ditambah dengan turunan dari 4x pangkat 3. Berarti nanti pangkatnya ke depan 3 dikali 4x pangkatnya berkurang 1. 3 kurangi 1 yaitu 2. Atau nanti hasilnya 2 ditambah dengan 12x kuadrat. Ya. Ya, untuk perkalian, turunan dari fx dikali gx ya, ini nanti sama dengan fx dikali turunan dari gx ditambah dengan gx dikali dengan turunan dari fx ya. Ini nanti rumusnya oke, misalkan turunan dari dua buah fungsi yang kita kalikan, misalkan fungsi f x dikali dengan gx ya. Nanti ini hasilnya sama dengan fx dikali dengan turunan dari gx ditambah dengan gx dikali dengan turunan dari fx ya, yang ini. Atau kita juga bisa ya, yang ini bisa kita buat contoh. Contoh untuk perkalian. Oke, contohnya misalkan y sama dengan x dikali x kuadrat ditambah 1 ya, yang ini. Tadi sesuai rumus, yaitu misalkan f aksen itu sama dengan misalkan f dikali dengan turunan gx ditambah dengan g dikali dengan f aksen atau turunan dari f. Atau nanti y aksen itu sama dengan f itu misalkan yang ini sebagai f, ini sebagai g ya. Fungsi f-nya itu x, turunan dari 2x tambah 1 yaitu 2x ditambah fungsi g-nya yaitu yang ini x kuadrat ditambah 1 dikali dengan turunan dari x yang ini yaitu 1. Atau hasilnya y aksen itu sama dengan kita kalikan 2x kuadrat ditambah dengan x kuadrat ditambah 1. Atau yang ini sama karena pangkatnya sama, x kuadrat, 2x kuadrat tambah x kuadrat yaitu 3x kuadrat. Nanti ditambah 1. Ini hasilnya. Oke, untuk pembagian ya rumusnya seperti ini. Turunan dari fx dibagi gx itu sama dengan gx dikali turunan fx dikurangi dengan fx dikali dengan turunan gx per g kuadrat x, di mana gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0.